Meskipun Ferrari berhasil memutus puasa kemenangan dalam 6 balapan beruntun dengan Carlos Sainz yang mampu menyentuh garis finish di posisi pertama perdananya di F1, tapi fakta yang terjadi di race GP Inggris minggu kemarin sangat jauh dari kata memuaskan. Sainz memang sukses menang balapan, tapi rekan setimnya, Charles Leclerc, harus puas finish di posisi keempat di hari ketika Max Verstappen terkena nasib sial dan selesaikan lomba di posisi 7. Hal itu menjadi pertanyaan. Kenapa Ferrari tidak memprioritaskan Leclerc untuk masuk pit ketika periode safety car, dan sepanjang balapan mereka juga cukup lama dalam menentukan keputusan strategi tim order? Bisa dibilang, walaupun Ferrari berhasil menang, tapi bagi tifosi, mereka pasti merasa frustasi dengan kusutnya strategi tim kuda jingkrak ini kemarin. Apa yang salah dari strategi Ferrari di GP Inggris, dan seberapa besar kerugian yang dialami oleh Charles Leclerc dalam perebutan gelar juara dunia? Kemenangan Carlos Sainz seperti yang kita lihat kemarin datang karena periode safety car yang keluar di 14 lap menjelang finish. Tanpa itu, Sainz kemungkinan besar akan habiskan sisa balapan untuk mencoba bertahan dari kejaran Lewis Hamilton yang punya ban hard lebih baru dan lebih kencang. Charles Leclerc sebelum safety car cukup nyaman memimpin balapan dan peluangnya untuk menang race cukup besar. Tapi situasi kemudian berubah 180 derajat ketika mobil Esteban Ocon berhenti beberapa ratus meter sebelum tikungan Copse dan itu kemudian memicu safety car keluar. Dan yang terjadi kemudian cukup mengejutkan karena Ferrari memilih menginstruksikan Leclerc untuk stay out di track meski punya kesempatan untuk masuk pit. Carlos Sainz di belakangnya otomatis akan lakukan hal kebalikannya, yaitu pit stop untuk ganti ke ban soft, dan itu diikuti juga oleh pembalap-pembalap di belakangnya. Keputusan strategi Ferrari yang sangat berani meski merupakan anugerah bagi Sainz, tapi ini dianggap blunder bagi Leclerc. Sesaat setelah restart dilakukan, pembalap Monaco ini langsung dilewati oleh rekan setimnya di Wellington Straight. Dan setelah itu, Leclerc terlibat duel sengit dan seru ketika ia mencoba bertahan mati-matian dari Sergio Perez dan Lewis Hamilton dengan ban hard miliknya yang sudah aus dan kerusakan di sayap depan. Leclerc pada akhirnya harus puas finish di posisi keempat dan sekali lagi harus menelan pil pahit yang diakibatkan oleh kesalahan timnya sendiri. Hasil kemarin membuatnya kehilangan kesempatan untuk memangkas jarak poin dari Max Verstappen yang finish di posisi 7. Lalu, apa penyebab Ferrari tidak memasukkan anak emasnya itu untuk pit stop ketika periode safety car? Jika kita melansir pernyataan Mattia Binotto, ia sendiri beralasan kalau ia memutuskan untuk menahan Leclerc untuk stay out karena ia memimpin balapan dan punya track position. Selain itu, Binotto juga menganggap Leclerc punya ban hard yang lebih baru 6 lap daripada Sainz dan ia menilai gripnya masih cukup bagus. Ia tidak berani melakukan pit stop double stack kepada dua pembalapnya sekaligus karena jarak antara Leclerc dan Sainz terlalu dekat yang akan merugikan pembalap yang pit belakangan. Bos Ferrari ini khawatir seandainya lakukan double stack dan Sainz turun ke P4, ia tak yakin kalau pembalapnya itu bisa kembali ke posisi semula. Binotto berharap dengan Sainz masuk pit dengan ban soft, ia bisa jadi tembok penghalang kepada Hamilton dan Perez untuk tidak mendekat ke Leclerc beberapa lap setelah restart. Oke, begini. Pertama, pernyataan klarifikasi Mattia Binotto tersebut bisa dibilang cukup aneh dan kami tidak habis pikir kenapa mereka bisa kepikiran strategi semacam itu. Kedua, Binotto mengharapkan Sainz bisa menahan diri untuk tidak menyalip rekan setimnya dengan perbedaan performa ban seperti itu. Bahkan, ia juga berani bertaruh untuk menempatkan Leclerc, pembalap yang jadi kandidat terkuat bagi Ferrari, untuk raih juara dunia ke situasi yang sulit. Jujur saja, keputusan ini sangat-sangat tidak masuk akal dan lagi-lagi merupakan episode baru dari Ferrari yang menyulitkan diri sendiri. Jika melihat posisi di klasmen dan peluang juara dunia, Ferrari seharusnya lebih memprioritaskan Leclerc mengingat ini adalah kesempatan besarnya untuk menang dan memangkas gap dari Verstappen yang alami nasib sial. Tapi hal itu tidak dilakukan dan mereka kehilangan momen krusial yang bisa sangat berpengaruh ke perebutan gelar nanti. Ferrari punya 6-8 detik untuk berpikir ketika safety car keluar. Walaupun cepat, tapi kalau mereka berpikir jernih, maka seharusnya secara spontan Leclerc langsung diberi instruksi untuk masuk pit, mengingat ini akan sangat menguntungkannya. Paling realistis bagi kami adalah Ferrari bisa lakukan pit stop double stack. Jarak antara Leclerc dan Sainz ada di kisaran 4,6 detik ketika safety car muncul. Memang agak mepet dan cukup dekat, tapi Ferrari bisa memberi instruksi ke Sainz untuk sedikit melambat dan sedikit menahan Hamilton di belakangnya. Toh meski Sainz akan turun ke posisi 3 atau 4 setelah lakukan double stack, race pace dia cukup bagus dan minimal bisa dapat podium ketiga. Tak ada alasan bagi Ferrari untuk tidak lakukan pit stop ke kedua pembalapnya sekaligus. Karena sebagai tim besar, mereka seharusnya sudah siap dengan semua skenario saat balapan. Strategi Ferrari saat restart juga bisa dibilang aneh.
Mereka memberi instruksi kepada Carlos Sainz untuk menahan diri dan tidak menyerang Leclerc di beberapa tikungan awal untuk melindunginya dari Hamilton serta Perez. Tapi kemudian, instruksi itu ditolak mentah-mentah oleh Sainz dan ia langsung melakukan manuver agresif ketika Leclerc membuat kesalahan di tikungan kelima. Apa yang dilakukan oleh pembalap Spanyol ini sudah sangat tepat, karena kalau dia menahan diri, yang ada Sainz malah semakin menempatkan dirinya ke dalam tekanan dari pembalap di belakang dan bisa saja malah disalip duluan. Selain itu, permasalahan Ferrari di GP Inggris kemarin adalah lambatnya pengambilan keputusan untuk tim order yang kurang satset. Ketika Verstappen masuk pit karena masalah di mobilnya, Charles Leclerc sudah menempel ketat Carlos Sainz di depan. Saat itu, pace Leclerc terlihat lebih kencang dari Sainz dan situasi mereka sedang tertekan oleh Hamilton yang tampil cukup kencang. Dan yang membuat kami heran adalah kenapa sangat lama untuk memutuskan tim order untuk bertukar posisi. Padahal Leclerc sudah meminta berkali-kali dan ia lebih kencang dari rekan setimnya. Tapi yang terjadi justru mereka meminta Sainz untuk melaju sesuai target lap time yang diberikan. Leclerc kemudian bisa ambil alih pimpinan lomba ketika Sainz masuk pit lebih awal. Dan kemudian butuh total 31 putaran bagi Ferrari untuk memberikan instruksi tim order ketika Leclerc yang masuk pit dipersilakan lewat oleh Sainz sebelum tikungan ke-6. Hasil balapan GP Inggris memang patut disesali oleh Charles Leclerc, karena sebenarnya ia punya peluang yang sangat besar untuk raih poin maksimal dan memangkas gap dengan rivalnya Max Verstappen yang alami nasib kurang beruntung. Selain itu, ini adalah kesekian kalinya ia dikecewakan oleh timnya sendiri, dari masalah mesin di Spanyol dan Baku, serta blunder strategi di Monaco dan Silverstone. 4 balapan tersebut adalah tempat di mana Leclerc seharusnya bisa mengumpulkan banyak poin, tapi yang terjadi adalah Ferrari membuyarkan harapan pembalap anak emasnya itu. Saat ini, meski kemarin ia bisa sedikit mengurangi gap poin, tapi jaraknya dengan Verstappen masih sangat jauh, yaitu 43 poin. Walaupun ia mengaku senang dengan kemenangan Sainz, tapi mantan pembalap Sauber ini tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya dan menuntut penjelasan dari Ferrari soal strategi safety car. Setelah balapan, Leclerc nampak ditenangkan dan dihibur oleh Mattia Binotto yang sepertinya cukup paham kalau lagi-lagi timnya merusak balapannya. Hasil yang ia dapat kemarin pasti akan sangat berpengaruh besar ke kondisi perebutan juara dunia. Jarang sekali kita bisa melihat pembalap sekelas Max Verstappen alami nasib apes ketika race. Bahkan, Silverstone bisa jadi merupakan terakhir kalinya pembalap Belanda itu mendapat nasib sial. Coba bandingkan dengan Ferrari yang secara konstan belum bisa memanajemen balapan dengan baik dan berujung membawa mereka ke berbagai situasi yang sulit. Meskipun Ferrari berhasil membawa Carlos Sainz meraih kemenangan perdananya di F1, tapi kegagalan mereka memaksimalkan balapan Leclerc dari sudut pandang tim adalah sebuah blunder yang sangat mungkin membuatnya gagal meraih gelar juara dunia musim 2022. Apa yang ditunjukkan oleh Ferrari di GP Inggris kemarin lagi-lagi membuktikan kalau Ferrari masih belum siap dan belum layak untuk menyandang titel apapun tahun ini. Tapi tenang, musim baru berjalan separuh jalan dan masih ada waktu bagi mereka untuk berbenah. Walaupun kemungkinan besar semuanya akan berakhir kembali ke muara yang sama, yaitu next year is our year.